Pemirsa, pemerintah akan mengumumkan kepastian kelanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang berakhir hari ini 2 Agustus 2021. Pengumuman tersebut rencananya akan disampaikan setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan. Sejumlah indikator akan digunakan untuk memastikan apakah PPKM akan dilanjutkan lagi atau dihentikan. Di antaranya adalah situasi penularan COVID-19 tingkat daerah dan kapasitas rumah sakit yang ada. Sebelumnya, pemerintah memperpanjang PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Berbeda dengan PPKM darurat, pemerintah memberikan sejumlah kelonggaran aktivitas ekonomi pada PPKM level 4. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari rapat terbatas di Istana Presiden, kita bergabung dengan rekan Yasin Idris yang sudah berada di sana. Ya, selamat siang Yasin. Apa informasi terbaru dari Ratas dan juga sudah adakah informasi terbaru mengenai nasib PPKM level 4 ini? Apakah akan diperpanjang atau tidak? Baik, rapat terbatasnya tadi sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu dan hasilnya masih belum diumumkan. Kemungkinan besar tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan menyampaikan langsung adalah Presiden, atau nanti Presiden akan memberikan mandat tersebut kepada Menteri Koordinator, kemungkinan besar adalah Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Namun kita juga masih menanti kemungkinan besar jadwalnya adalah sore nanti untuk mengumumkan apakah dilanjut ataukah tidak. Nah, tadi menyambung dari paket berita sebelumnya, ada beberapa indikator yang nantinya akan menentukan apakah di stop ataukah dilanjut, atau kemungkinan levelnya akan diturunkan dari 3 menjadi lebih rendah. Salah satunya tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, indikatornya adalah tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. Sejauh ini sudah dipantau juga oleh Presiden langsung 2 hari yang lalu di Wisma Atlet sendiri yang sebelumnya sempat sampai 90%, saat ini sudah turun di kisaran angka 60%, artinya sudah ada penurunan secara drastis. Kemudian dari kasus aktif di Indonesia saat ini juga sudah menunjukkan adanya penurunan. Nah, dari 2 indikator ini kemungkinan besar kalau kita lihat secara sekilas akan ada kabar baik tentunya bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Presiden Jokowi meminta masyarakat tetap berhati-hati, waspada, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa tadi penekanan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah tentang isu yang berkembang di masyarakat tentang efikasi vaksin Sinovac. Diharapkan masyarakat tidak meminta untuk vaksin ketiga, dikarenakan vaksin ketiga ini nantinya dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Nah, jika ada isu yang beredar bahwa efikasinya sangat rendah, tadi disampaikan bahwa secara formal hasilnya itu baru akan keluar pada akhir tahun ini. Sehingga apabila ada yang menyatakan bertahannya itu cukup dalam waktu singkat, itu dapat dikatakan masih hoax seperti itu, dikarenakan rilis secara resminya tidak ada. Kemudian di sisi lain saat ini masih ada sekitar 140 juta jiwa yang belum mendapatkan akses untuk vaksin pertama, sehingga diharapkan masyarakat ini dapat berbagi. Bagi yang sudah menjalani vaksin sampai dengan tahap 2 cukup sampai di sana dulu. Nanti jikalau sudah 70% tercapai semua vaksin masyarakat Indonesia, barulah kita bisa menambah untuk vaksin berikutnya. Kemudian mengenai apakah nantinya target Presiden Jokowi untuk melakukan vaksinasi selama bulan Agustus perharinya di kisaran 1 juta sampai 2 juta ini dapat tercapai, karena banyak masyarakat yang mempertanyakan, begitupun dengan para pengamat, kemudian peneliti, apakah dapat tercapai. Kalau tadi disampaikan oleh Menkes, di bulan Agustus ini saja kita akan kedatangan sekitar 70 juta vaksin, artinya dengan 70 juta vaksin ini bisa menutupi jika dilakukan satu hari itu sekitar 1 sampai dengan 2 juta. Nah, kemungkinan hal ini juga akan tercapai ataupun targetnya dapat tercapai. Namun yang kita lihat di masyarakat, masih banyak masyarakat ini yang tidak dapat dikatakan gercep seperti itu untuk melakukan vaksinasi ini, dikarenakan beberapa hal kalau yang kami temui di lapangan, dikarenakan mereka ini kesulitan untuk mendaftar. Soalnya rata-rata untuk mendaftar ini harus melalui online, kemudian mereka ini masih belum bisa datang langsung tanpa harus melakukan online. Sementara kita ketahui sendiri bahwa masyarakat Indonesia, terutama orang tua, tidak semuanya bisa mengakses untuk secara online ini. Kemungkinan harapan besarnya
Semoga ke depannya dengan proses mempercepat proses vaksinasi ini akan ada lebih kemudahan lagi. Ya mungkin kita bisa mencontoh negara lain seperti itu, mungkin di apotik disediakan, kemudian di supermarket disediakan, sehingga orang tidak perlu repot-repot. Sebab untuk mempercepat ini tidak ada lagi cara lain, sehingga dengan mereka tinggal datang saja seperti istilahnya mereka belanja akan semakin mempercepat. Saya pun di lingkungan sekitar ada juga yang beralasan, alah ribet untuk mendaftar harus online dulu, kemudian harus menunggu 2 sampai dengan 3 hari. Padahal kalau stoknya masih banyak, kenapa kita tidak dengan cara demikian saja? Sebab dengan demikian juga tidak terpusat di satu tempat saja, sehingga juga tidak menimbulkan kerumunan. Seperti itu, Rizky. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan tunggu nanti apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak.